Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang ulama besar mengatakan, Inna buyutal jannati tubna bidzikri. Sesungguhnya istana-istana surga dibangun dengan zikir. Oleh karena itu, idza amsaka dzakiru anil zikri, amsakatil malaikatu anil bina. Oleh karena itu, jika orang yang berzikir menghentikan zikirnya, maka malaikat pun akan menghentikan membangun surganya. Ternyata perkataan ini menerangkan salah satu hadis Rasulullah SAW, sabaqal mufarridun, telah lebih dahulu sampai telah lebih sempurna al-mufarridun. Para sahabat sepertinya baru mendengar kata al-mufarridun, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wamal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah al-mufarridun itu, wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Mereka adalah orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Perkataan ulama tadi bisa membuat kita paham kenapa orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lebih cepat menyempurnakan, lebih cepat sampai. Karena ternyata orang-orang yang terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti orang yang terus mengirimkan bahan bangunan surganya. Oleh karena itu, kita bisa merasakan ada orang yang zikir ketika sholat, dia mengirimkan bahan bangunan. Setelah sholat berzikir, dia mengirimkan bahan bangunan. Ketika tilawah, dia mengirimkan bahan bangunan. Ketika zikir pagi dan petang, dia mengirimkan bahan bangunan surganya. Tapi setelah itu dia berhenti, maka tidak ada yang dibuat istana surga oleh para malaikat, tidak ada bahan bangunannya. Tapi ada orang-orang tertentu, mereka adalah al-mufarridun, yang ketika orang lain itu berhenti berzikir, mereka terus berzikir. Mereka bisa mengkombinasikan antara aktivitas duniawinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, laisa dzikru istihdaran li ghaibin. Berzikir itu bukan menghadirkan Allah yang gaib. Bukan berarti kita duduk menghadirkan asma Allah dalam hati kita. Tapi innamaz dzikru huduruka min ghaibatin. Kita alfa, maka kita hadir, kita tahu posisi kita. Wa ifaqatuka min ghaflatin. Awalnya kita lalai, kita ingat siapa kita, apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun beliau mengatakan zikrullahi fi amrihi wa nahyihi khairun min zikrillahi bil lisan. Kita ingat Allah ketika berhadapan dengan sesuatu, apakah ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat itu lebih baik, lebih mulia daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Oleh karena itu, ketika kita bekerja pun itu bisa bernilai zikir kalau kita bekerjanya itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja pun kita berusaha seoptimalnya, seakan-akan usaha itulah segala-galanya. Tapi setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan usaha kita itu tidak ada apa-apanya. Mencari rezeki itu zikir. Karena rezeki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kecil, merasa layak untuk diberi, merasa kita itu lemah, antum fuqara'u ilallah, yang kita lemah, kita miskin, kita butuh, maka butuhnya kepada siapa? Siapa yang kuasa untuk memberi apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, apa yang kita usahakan? Allah. Oleh karena itu, zikir kita, ya kan, itu dengan lisan,
Kalau kita bisa istiqomah zikir dengan lisan kita, maka kita pun akan ingat Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas harian kita. Kalau demikian, maka kita seperti perkataan ulama yang saya sebutkan di awal tadi, selalu dalam kondisi mengirim bahan bangunan istana surga kita. Semoga istana surga kita cepat rampung dan sangat tinggi, sangat megah, sesuai dengan zikir yang selalu kita lantunkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.